siang Pak Komang. Jadi mohon izin untuk sewaktu yang terkait pelaksanaan praobservasi pada hari ini. Karena di jadwal di PMM itu Pak Komang mengambil jadwal di tanggal 20 ya, Senin. Maka pada hari ini dia melakukan tahapan praobservasi. Yang pertama di mana akan mengecek kesiapan dari Pak Komang dalam menerapkan observasi nanti yang akan dilakukan. Nah, pertama-tama apakah di tanggal itu Pak Komang sudah siap untuk diobservasi? Ya, sudah siap. Sejauh mana sampel persiapan yang Pak Komang adakan, dan adakah mungkin kendala yang perlu kita diskusikan sebelum tahap observasi itu dilakukan? Mungkin persiapannya, mungkin saya sudah administrasi sudah, kemudian alat peraga mungkin sudah, dan tinggal nanti di kelas saja. Berarti sudah siap nih yang sebutkan, sudah siap dengan sesuai jadwal yang di PMM. Nah, untuk mata pelajaran yang Pak Komang ambil itu sendiri apa yang akan diambil? Mata pelajaran yang dia ambil itu matematika dengan materi unsur-unsur bangun datar, mengenal sisi, sudut, dan titik sudut. Nanti mohon juga dalam proses pembelajaran nanti dikaitkan dengan kontekstualnya Pak Komang ya, biar pembelajarannya bisa lebih bermakna. Jadi sekitar anak-anak itu yang bisa dijadikan referensi sumber belajar ke diintegrasikan. Terima kasih Pak Komang. Jadi dari apa yang kita diskusikan, yang rasa Pak Komang sudah mempersiapkan segala sesuatunya dan sudah akan siap untuk diobservasi di hari Senin. Terima kasih. Pembelajaran dimulai, saya berdiri dulu. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Silakan. Nah, hari ini kita akan mempelajari apa? Matematika. Ya, di pembelajaran hari ini tujuan pembelajaran yang ingin kita capai hari ini adalah dengan materi bangun datar, yaitu dengan tujuan pembelajaran anak-anak mampu mengenal sisi, sudut, dan titik sudut. Ya, dari tujuan pembelajaran itu, nah, coba apa yang terbersit di pikiran kalian tentang sisi, sudut, dan titik sudut di bangun datar? Persegi. Nah, persegi katanya cuma. Yang lain? Persegi panjang. 3. Persegi panjang, lingkaran. Nah, ada benda nyata yang sering anak-anak gunakan di sana yang berbentuk persegi atau persegi panjang. Apa itu kira-kira? Buku. Lagi? Ya, itu buku LKS. Lagi? Meja. Ya, kotak pensil. Lagi? Penggaris. Nah, lagi? Bapak akan memberikan beberapa video ya, video terkait pembelajaran bangun datar. Jadi di sana akan dibahas beberapa, ada sisinya, yang mana namanya sisi dan sebagainya. Nanti Bapak harapkan ketika Bapak nanti melakukan tanya jawab atau sharing, yang menjawab atau mengungkapkan pendapat itu tidak hanya 1-2 orang, tetapi semua. Ya, kalau tidak semua bagaimana Bapak mengetahui pengetahuan kalian, pemahaman kalian bahwa itu anak-anak ngerti atau tidak, atau sudah memahami? Ya, jadi kalau ada video, kesepakatan kita, kelas kita harus
Pahami. ya, dilihat kan ini tepuk fokus kan ada tepuk fokusnya itu kita pakai melihat lagi mendengar ya itu ya sana. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sisi? Nah, sisi merupakan batas terluar dari bangun data tersebut ya, sahabat Gen Aci. Di sini Kak memiliki contoh gambar persegi, bangun datar persegi. Nah, di sini kita bisa lihat persegi memiliki 4 sisi. Di mana sisi tersebut yaitu garis yang menghubungkan A dan B, B dan C, Ini dia. C dan D, dan yang terakhir D dan A. Nah, itu sahabat Gen Aci yang dimaksud dengan sisi. Oke, sekarang Apa itu sisi? Batas terluar dari suatu bangunan. Ya, batas terluar dari suatu bangun datar. Sekarang Bapak tunjuk siapa ya? Yang mana batas luar yang dimaksud? Nah. Itu aja. Kan dihubungkan enggak tadi? Dari A, B, C, D. Dari A ke B, B ke C, C ke D. Nah, ayo. Yang mana Nyoman? Bagus. Ini nanti kalian biar bermakna ini mendalam, ya. Dia nggak sekedar teori aja. Tunjukkan sama temennya, ya. Tunjukkan sama temennya. Oh, yang dari mana ke mana? Nah, ini caranya. Yang pertama ini dari A ke B. Lagi. Terus lagi satu kan baru 3 itu. Kalau persegi berapa dia memiliki sisi? Ada 4. Baru 3 kamu sebutin itu lagi satu. A ke B. Nah, ulangi lagi sekali. Jangan lihat ini. D. D ke. Ada berapa itu Nyoman? Ada 4. Ingat, yang lain juga gitu ya. Ini bangun datar apa namanya? Ya. Segitiga itu berapa memiliki sisi? Ya, oke. Coba sebutkan yang mana sisinya. Ditunjukkan. Betul? Ini bangun datar apa namanya? Persegi panjang. Berapa dia memiliki sisi? Ada 4. Silakan tunjukkan. Betul? Tepuk tangan untuk temannya. Nah, jenis-jenis sudut ada 4 ya sahabat Gen Aci. Yang pertama ada sudut siku-siku yang sudah kita bahas sebelumnya. Sudut siku-siku merupakan sudut yang berukuran tepat 90 derajat. Nah, Sisinya ada berapa kalau persegi? Sisi dari persegi ada berapa? Ada 4. Tunjukkan juga. Sisi yang makanya. Sisi. Dari awal. Sisi. Ya. Terus sekarang sudutnya, yang mana termasuk sudutnya? Sudutnya adalah yang ini. Ada berapa sudut ya? 4. Cepat dia jawab. 4. Yang mana? Tunjukkan. 1, 2, 3. Nah, kemudian titik sudut. Ada berapa titik sudutnya? Ada 4 katanya. Betul? Coba tunjukkan. 1, 2, 3. Betul? Tangan temannya dulu. Ini 1. Coba sebutkan berapa sisi dari persegi. Tunjukkan ya. Tunjukkan teman-temannya. Ayo. Sisinya dulu. Berapa dia? 4. Betul.
kemudian sudutnya. Yang mana sudutnya? 4. Betul? Titik sudutnya sekarang. 4 katanya. Betul? Tepuk tangan buat si Wayan. Ada nyanyiannya. Biar ada menggembirakannya kalian bernyanyi. Biar gak mengkerut. 1, 2, 3 mulai. Ayo. Belajar bersama-sama, macam-macam bangun data, beserta ciri-cirinya, menggunakan lingkaran berupa garis lengkung, mempunyai satu sisi, tidak mempunyai sudut. Terakhir keluarkan suaranya ya. Menggunakan segitiga, mempunyai 3 sisi, mempunyai 3 sudut, juga 3 titik sudut. Menggunakan segi 4, mempunyai 4 sisi, mempunyai 4 sudut, juga 4 titik sudut. Ayo kawan semua, semangat belajarnya, selalu berusaha, tak lupa berdoa. Nah, sekarang Bapak meminta kalian untuk membagi berapa kelompok ya? Dua. Ya, 4 orang ya. Jadi setiap kelompok sudah Bapak berikan gambar ada bangun datarnya. Nah, ya, setiap kelompok dapat 1 ya. Setiap kelompok dapat 1. Ada KPD yang Bapak bagikan itu 1 orang 1 nanti dapat ya. Semua mengerjakannya, tetapi berdiskusi di kelompoknya masing-masing ya. Ya, tidak ada yang nanti ada yang bengong tapi tidak menulis. Ya, Bapak mengantisipasi seperti itu. Jadi kegiatannya berkelompok tetapi membuat mandiri dia nanti ya masing-masing ya. Tapi berdiskusi di kelompok. Depan, satu maju. Depan. Perkenalan dulu biar lengkap ya. Tadi kan udah perkenalan itu temannya. Ya, biasakan diri, perkenalan dulu. Perkenalkan, saya dari kelompok 2. Nama saya ini, kelas ini. Ya. Segitiga, titik sudutnya 3, betul. Sebelah sisinya 3. Sebelah sudutnya 3. Segi, titik sudutnya 4. Sisinya 4. Sebelah sudutnya 4. Sudutnya 4. Sebelah sisi 4. Tangan dulu Surya. Direfleksi. Siapa yang mau refleksi apa saja yang telah kita pelajari hari ini? Atau pemahaman apa
apa yang anak-anak dapat dari materi bangun datar ini? Bapak minta 2 orang maju ke depan ya. Oke, karena yang maju ke depan. Di sini. Yang lainnya dengarkan. Bapak suruh maju nggak mau. Saya ngerti. Berarti ada 3 yang dibelajar. Ya, apa saja? Bagian apa saja yang paling mudah dihitung sisinya? Yang paling mudah dihitung apanya? Apakah sisinya kah? Sudutnya kah? Sudutnya kah? Itu aja. Tangan untuk kanannya. Ya, sebenarnya bangun datar itu nanti anak-anak sudah sering lihat ya. Sudah sering-sering anak lihat, sudah sering-sering anak pegang itu ya, contohnya buku, kemudian kotak pensil, nah, seperti itu sudah sering anak-anak lihat ya. Kemudian dari yang tadi Bapak bilang itu, apakah sama sisi dari semua bangun datar itu? Ya, apakah sama sudutnya, jumlah sudutnya? Titik sudutnya apakah sama? Ya. Nah, demikian pembelajaran dari bangun datar, mengenal sudut, titik sudut, dan sisi. Sudah, pembelajaran sudah berakhir. Bapak akhiri dengan para peserta. Selamat siang Pak Komang. Siang. Jadi mohon sebentar kita akan berdiskusi terkait tadi saya sudah melaksanakan observasi pengelolaan kinerja, mensupervisi pembelajaran Pak Komang di kelas 3 ya. Tadi juga yang sudah amati dari awal sampai akhir pembelajaran, baik dari segi tahapan-tahapannya sudah dilaksanakan. Namun di sini perlu kita diskusikan terkait dari indikator yang Bapak ajukan di pengelolaan kinerja ya, yaitu indikator yang dipilih adalah praktik pedagogis berupa aktivasi murid di dalam kegiatan pembelajaran sebagai implementasi dari pembelajaran mendalam. Nah, adapun di situ rubriknya sudah juga Pak Komang ketahui ya, sudah kita diskusikan bersama. Di sini Bapak mengambil 2 indikator. Yang pertama adalah guru mengajukan pertanyaan yang menstimulasi proses berpikir singkat kritis bagi siswa, dan juga guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran yang memberikan peran bagi semua peserta didik, kan begitu ya. Nah, dari apa yang sudah Pak Komang belajarkan tadi di kelas, dari rubrik yang sudah Pak Komang baca sebelumnya, sebelum dilakukan observasi, kira-kira ada apa tidak rubrik ataupun indikator yang belum tadi sempat terlaksanakan, atau mungkin terlewati karena sesuatu dan lain hal, sehingga ada salah satu rubrik ataupun tahapan-tahapan yang belum dilaksanakan. Kira-kira Pak Komang sadari tidak itu terjadi? Apa sudah semua berjalan sesuai dengan indikator yang Bapak tetapkan? Terima kasih atas waktunya. Setelah yang merefleksi tadi, ada beberapa yang kurang. Yang pertama itu mungkin belum membandingkan 2 konsep yang berbeda. Kemudian yang kedua, belum mengaktifkan atau peserta didik yang pasif untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran di kelas.
Baik, dia kembali lagi karena Pak Komang sudah merefleksikan diri dari proses pembelajaran yang dilaksanakan. Itu ada 2 poin yang Pak Komang temukan, yang mungkin nanti poin itulah yang akan dikembangkan pada tahap selanjutnya. Nah, jadi kita berefleksi dari tindak lanjut yang sudah dilakukan. Yang pertama tadi itu adalah bagaimana Pak Komang belum meminta peserta didik ya, memfasilitasi peserta didik supaya peserta didik ini mampu membandingkan konsep materi yang Pak Komang belajarkan, yaitu tentang bangun datar ya, dimana diantaranya ada materi-materi tentang sisi, kemudian sudut, titik sudut, kemudian juga Pak Komang sudah fasilitasi dengan media gambar, kemudian video dan sebagainya, dan juga ada media-media sederhana yang sudah disiapkan. Namun yang belum terlihat seperti tadi ya, yang seperti yang Pak Komang refleksikan itu, bagaimana Pak Komang nanti bisa memfasilitasi siswa itu untuk membandingkan konsep. Jadi konsep bangun datar itu kan banyak yang dibelajarkan, jadi bisa Pak Komang minta kepada siswa untuk membandingkan bangun ini disebut apa, kemudian ambil lagi bangun yang disebut segitiga yang mana dan sebagainya. Nah, itu akan lebih mengaktifkan siswa dan juga lebih mendalam nanti pemahamannya secara pedagogik, jadi membelajarkan siswa secara lebih mendalam. Nah, itu yang pertama, mungkin nanti bisa diterapkan di siklus berikutnya Pak Komang. Kemudian ada juga tadi yang perhatikan beberapa anak yang memang betul-betul pasif, padahal pembelajarannya sudah sangat aktif, kemudian sudah berkesadaran juga, terbukti dengan siswa yang lain itu sangat antusias, kemudian sangat mengikuti prosesnya. Namun yang namanya peserta didik itu ada saja beberapa saya amati masih pasif, bahkan seperti acuh tak acuh, jadi kurang fokus, kemudian lain-lain dan sebagainya. Nah, bagaimana nanti Pak Komang bisa menyiasati itu atau memberikan trik kepada peserta didik, seperti memberikan peran, ya, memberikan dia peran yang tegas, yang jelas, sehingga bisa meminimalisir kekurang fokusan. Itu juga yang terlihat sedikit saja belum, masih lagi sedikit belum tersentuh, ya. Jadi untuk secara keseluruhan sudah bagus. Hanya ada 2 hal yang perlu dipertimbangkan lagi, dikonsultasikan lagi, mungkin nanti bisa dengan kolaborasi dengan teman sejawat bagaimana mendesain celah kecil itu supaya bisa diminimalisir. Nah, untuk kedepannya itu saja. Secara keseluruhan sudah bagus. Mengucapkan terima kasih dan semangat tetap untuk memperbaiki, mendesain pembelajarannya di tahap berikutnya. Sekian dan